Selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Oke. Syukurlah setidaknya kita masih diberikan kesehatan yang tetap terjaga. Ada yang termasuk hari ini? Masuk semua yang dulu aja. Bagus, tingkatkan ya. Baik, Ibu. Oke, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, satu orang sebelum kita tahu. Oke, baik, izinnya silakan. Teman-teman, mari kita siapkan hati yang baik kita berdoa. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanmu. Dalam kerajaan-Mu, Tuhan, di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampuni dosa kami, seperti kami berdoa yang kesalahan kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, dari bersembah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Virginia sudah pimpin kita. Amin. Oke, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, mungkin ada yang tahu materi apa yang kita pelajari hari ini? Tidak tahu. Oke, baik, Ibu pahami ya apa yang kita belajar. Jadi untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi tentang ekosistem. Mungkin ada yang tahu tentang ekosistem? Tahu, Ibu. Satu. Oke. Materinya silakan. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Bagus sekali, tepuk tangan dulu. Oke, jadi di sini Ibu lebih memperjelaskan kembali mengenai ekosistem. Ekosistem adalah suatu kesatuan yang terbentuk dalam hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Menurut A.G. Tracey 1935 dalam Setiadi 1983 menjelaskan bahwa ekosistem adalah suatu unit ekologi yang di dalamnya terdapat struktur dan fungsi. Struktur dalam pengertian ini adalah berkaitan dengan keanekaragaman spesies atau species diversity. Sedangkan arti dalam fungsi ekosistem adalah berhubungan dengan siklus materi dan arus energi pada komponen-komponen ekosistem. Dalam ekosistem terdiri dari bagian-bagian komponen abiotik dan komponen biotik. Mungkin ada yang tahu apa itu komponen abiotik dan biotik? Ada yang tahu? Oke, silakan Katarina. Komponen abiotik merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tidak hidup atau benda-benda mati. Bagus sekali seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kalian. Di sini baik sekali seperti yang sudah dijawab oleh teman kalian. Di sini Ibu bertanya kembali siapa yang tahu tentang masing-masing contoh dari komponen abiotik. Saya, Bu. Oke, baik Angelina, silakan. Untuk komponen abiotik itu contohnya udara, air, cahaya matahari, garam, suhu dan kelembapan, pH,
atau derajat keasaman. Untuk komponen biotik contohnya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Pintar sekali anak-anak di kelas ini. Tepuk tangan dulu. Ingatkan ya belajar kalian. Oke, di dalam contoh dari teman kalian sudah disebutkan. Ibu menjelaskan dari masing-masing contoh tersebut. Di mana di dalam komponen abiotik diantaranya ada air, cahaya matahari, udara, kelembapan, pH atau derajat keasaman, garam mineral, dan tanah. Air atau biasa disebut dengan hidroksida adalah salah satu komponen vital yang paling penting yang diperlukan oleh setiap makhluk hidup yang ada di bumi. Kita kalau tanpa air itu tidak bisa hidup, toh? Ya, Apalagi anak kos. Di kos-kos kalau giliran air tidak ada itu mulai susah-susah. Yang kedua tentang cahaya matahari. Cahaya matahari di sini merupakan salah satu komponen abiotik yang mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan. Dan yang ketiga, udara. Udara merupakan komponen abiotik yang menjadi salah satu kebutuhan primer dari semua organisme yang berfungsi sebagai sistem pernafasan. Yang berikut adalah kelembapan. Kelembapan di sini merupakan hasil dari konsentrasi uap air yang di udara, dan kelembapan ini tidak secara langsung memiliki pengaruh pada pertumbuhan makhluk hidup, khususnya pada tumbuhan. Yang berikut, pH atau derajat keasaman. pH atau derajat keasaman adalah ukuran tingkat keasaman atau basa pada suatu benda yang diukur menggunakan suatu skala tertentu. Kadar pH yang baik juga bisa dipengaruhi oleh kandungan pupuk, aktivitas akar, curah hujan, dan penguraian mineral yang berada di dalam tanah. Yang berikut, garam mineral. Garam mineral adalah senyawa yang berada di dalam tanah yang berfungsi untuk membantu proses metabolisme dan juga pertumbuhan dari suatu organisme. Yang terakhir, tanah. Sebagai tempat organisme utama di bumi, tanah juga menyediakan kebutuhan hidup seperti unsur hara dan mineral. Jadi baik, untuk pertemuan kali ini materinya cukup di sini. Yang berikut Ibu memberikan latihan kepada kalian secara lisan ya. Oke, baik, siapkan masing-masing buku untuk mencatat soal. Oke, latihannya ini soalnya yang pertama, perhatikan komponen-komponen ekosistem berikut. Yang pertama berapa? Oke, sudah Bu. Yang pertama manusia. Yang kedua rumput. 3 angin, 4 laut, 5 burung unta, 6 air, 7 kerbau, 8 suhu, 9 harimau. Di antara komponen di atas, komponen abiotik ditunjukkan pada nomor A. Sudah. A 1, 2, 3, 4, dan 5. B 3, 4, 6, dan 8. C 3, 4, 5, dan 6. Dan D 3, 4, dan 6. Oke, 3, 4, 6, dan 7. Oke. Siapa yang tahu dari pertanyaan yang dimaksud? Saya Bu. Oke. Yasmin ada tadi menjawab. Baik itu. Jawabannya itu
ada pada opsi B pada poin 1, 3, maaf Ibu, pada poin 3, 4, 6, dan 8 yang mana angin, laut, air, dan juga suhu Ibu. Oke, terima kasih banyak ya Sifina. Sama-sama. Oke. Jadi untuk pertemuan kita kali ini cukup di sini. Sebelum mengakhiri proses belajar kita hari ini, ada pertanyaan? Tidak Ada. ada. Jadi semua sudah paham ya? Paham Ibu. Oke. Untuk tugasnya, ya sudah. Bisa ada tugasnya, sudah kasih. Yes, terima kasih. Sudah kasih latihan secara lisan tadi. Minggu depan Ibu untuk kelasnya Pak. Oke. Satu orang bisa kita dalam kelas sebelum mengakhiri pertemuan kita. Marilah kita berdoa. Amin. Oke. Terima kasih. Selamat siang kita semua. Ya,